Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, sebentar lagi. Ayo ayo kita semua memilih. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, ayo ayo kita semua memilih. Ayo namek namek namuk, jangan sampai sembarang memilih. Ayo namek namek namuk, tentukan pilihanmu dari sekarang. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, sebentar lagi. Ayo ayo kita semua memilih. Yeah. Ayo namek namek kam gas, jangan lupa pilih pemimpin kita. Ayo namuk namuk kam gas, kali ini tak kosong pilih pemimpin yang nyata. Bukan hanya janji, pilih pemimpin yang pasti. Jangan salah pilih pemimpin kita kali ini. Mari pace-pace ada dengan kakak, pilih pemimpin yang harus kita contoh. Pilih bupati dan wakilnya betul-betul dari hati kita. Pemimpin murni kita minta, dari pelosok kampung ke kota. Jangan sampai lupa 9 Desember. Ayo namek namek namuk, jangan sampai sembarang memilih. Ayo namek namek namuk, tentukan pilihanmu dari sekarang. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, sebentar lagi. Ayo ayo kita semua memilih. Wujudkan pembangunan untuk kemajuan. Ayo sukseskan pesta demokrasi, tentukan pilihan dengan hati. Yo, pace-mace adik kakak dari muda sampai tua, sudah saatnya kita memilih. Bangun Maroka, dari kampung sampai kota, menuju Maroka maju. Memilih itu supasti, kami ingat jangan sampai golput, pilih pemimpin yang tepat. Wujudkan satu tekad, Isakot BK, Isakot K, itu moto supasti. Hasilkan pemimpin dengan gagasan, majukan Maroka. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, sebentar lagi. Ayo ayo kita semua memilih. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, sebentar lagi. Ayo ayo kita semua memilih. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi, ayo ayo kita semua memilih. Ayo namek namek namuk, jangan sampai sembarang. Pro 2 The Morning Show. Stay tuned. Pro 2 Morning Show dengan info tips. Iya, terima kasih sahabat kreatif. Kita masih di Pro 2 Morning Show. Info tips untuk pagi hari ini, obrolan singkat nih sahabat kreatif ya, eksklusif. Karena pagi ini hari Minggu kita sudah tersambung melalui telepon dengan Komisioner KPUD, Komisioner Merauke. Ada abang kita, Abang Syamunar Zain, yang sedikit menginformasikan kalau kamu sudah tahu belum sih, kalau pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan kepala daerah kita berlangsung di tanggal 9 Desember meskipun kita masih berada di pandemi COVID-19. Sudah ada di ujung telepon nih Kakak Syamunar Zain. Selamat pagi.
Selamat pagi, Kakak. Apa kabar nih Kak Syemunar? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Di hari Minggu kita sehat selalu. Aha, Dan oke. menyapa juga untuk para pendengar. Betul. Selamat hari Minggu. Baik, Ya. baik. Dan bagi yang berlibur ya, selamat berlibur. Selamat berlibur ya. Ini meskipun hari libur juga untuk KPU ya, atau memang KPU tetap bekerja juga di hari Ya, Minggu nih? sementara kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi untuk sementara ini kami tidak ke kantor dulu gitu. Oke, Nanti baik. padat-padatnya pada saat logistik datang. Oh, logistik datang ya. Oke. Nah, dia Bang banyak ada beberapa apalagi anak-anak muda nih. Mereka juga kadang-kadang masih ragu atau belum yakin, belum tahu kalau tanggal 9 Desember 2020 itu akan ada pesta demokrasi untuk kota kita, yaitu pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke. Mungkin sedikit Abang bisa sedikit mensosialisasikan sebagai komisioner KPUD Merauke nih Bang. Iya. Jadi yang jelas sesuai dengan petunjuk dan juga aturan yang ada bahwa kita laksanakan kegiatan pencoblosan nanti tanggal 9 Desember 2020. Jadi diharapkan ya semua kita yang sudah masuk dalam data pemilih itu kita harus menggunakan hak kita, karena memang penentuan hak suara kita ini untuk menentukan masyarakat Kabupaten Merauke, kota kita untuk maju ke depan seperti itu. Baik. Nah, begitu, untuk tahapannya sendiri nih, kalau kemarin kan mungkin ada yang sudah ikuti debat pertama dan rencana nanti akan ada debat kedua di 30 November dan selanjutnya. Tapi kalau untuk tahapan-tahapan apa saja yang bisa sedikit dibeberkan nih untuk masyarakat Merauke ini, untuk anak-anak muda? Tahapan kita sudah melalui ya sekitar 60-70% lah, seperti itu ya. Baik. Jadi ada tahapan-tahapan yang di awal yang kita sudah jalani itu macam pencalonan, terus pemutakhiran data. Kemarin kita sudah turun data masyarakat dari rumah ke rumah, itu yang sudah kita lakukan. Terus pencalonan kemarin kita sudah lakukan, kan hanya 3 saja yang masuk dalam calon kita ya. Betul. Yang nanti kita pilih ini. Betul. Gitu. Terus tahapan dalam proses ini kita sementara lagi memproses untuk pembentukan KPPS ini. KTPS. Kakak, untuk TPS ini 9 orang. Jadi ini sementara dalam proses. Terus kampanye juga kita lagi sementara ini. Sementara berjalan, paslon-paslon lagi berkampanye ini. Untuk itu yang dalam proses. Terus untuk tahapan yang akan dilaksanakan ini, itu berupa pemungutan suara nanti tanggal 9 Desember. Terus kalau memang ada sengketa, pasti ada penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang ada. Lalu setelah itu kalau sudah final semua, maka kita tetapkan paslon terpilih dan siap mereka dilantik, seperti itu. Baik, baik. Untuk alat pemilunya seperti mungkin kertas surat suara, kemudian juga alat coblos dan sebagainya. Apakah berbeda tahun ini dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya? Karena dengar-dengar ada yang berbeda di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk pelaksanaan teknis pelaksanaan pilkada nih, Abang Muar. Iya, memang sangat berbeda, Kakak, karena kita dalam pandemi COVID-19. Jadi memang semua standarisasi dalam menjalankan tahapan ini sesuai dengan protokoler kesehatan. Dan juga nanti pada saat hari H ini memang kita perlu sosialisasi secara benar-benar kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pencoblosan nanti di TPS itu kita akan lengkapi dengan APD. APD ya? Seperti itu, pelindung diri khusus untuk kita punya petugas yang ada. Tapi jauh sebelum itu yang tadi saya sampaikan, nanti kita rekrutmen TPS ini, anggota TPS. Itu nanti kita akan rapid. Kita akan rapid memastikan bahwa sehat gitu. Oh, segitunya ya. Nah, jadi ini memang sesuai dengan standar COVID semua. Jadi dari rekrutmen kita sudah tes ada corona atau tidak, terus kemudian pada saat pelaksanaan nanti di TPS itu nanti kita masuk cuci tangan, terus kita duduk dalam antrian harus jaga jarak. Terus nanti kita diberikan masker, kalau yang tidak bawa masker dari rumah kita berikan masker di TPS. Terus nanti kita kasih sarung tangan begitu. Nah terus
apa namanya tinta, jadi tidak celup tinta tapi tetes tinta nanti. Oke. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang sangat apa namanya berbeda. Karena kita dalam situasi COVID-19 ini kakak begitu. Baik. Nah ini cuma ditakutkan justru banyak orang yang sisi lain selain mungkin dia bingung mau memilih siapa. Mungkin dia memilih untuk golput saja tidak usah pilih. Ditambah lagi alasan yang kuat karena corona. Saya malas pergi ke TPS dan sebagainya. Ini kira-kira ada jaminan atau mungkin ada protap seperti apa yang bahwa aman kok kalau kalian pergi ke TPS nih Kak Muhar. Mungkin bisa sedikit sosialisasi agar orang semakin yakin gitu. Ya sangat-sangat aman. Kita safety sekali terkait dengan TPS karena memang itu sudah merupakan petunjuk secara nasional. Dan kita Merauke juga kita akan ikuti petunjuk itu gitu. Jadi jaminannya itu tadi kita sudah meng-clearkan kita punya petugas dulu. Baik. Dengan situasional tempat yang ada. Penyusunan tempat juga kita sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat jangan takut untuk menentukan hak pilih karena di satu sisi juga suara masyarakat ini kan sangat berharga. Menentukan ya. Jabatan kan ya pasti rugi kan seperti begitu. Ya. Kapan Satu lagi? suara itu sangat rugi. Satu suara sangat rugi. Jadi kita manfaatkan hak penentuan suara kita ini ya untuk menentukan majunya Merauke ke depan kan. Siapa yang kita pilih ya kita yakin dan percaya bahwa Betul. orang tersebut dapat majukan Merauke kan seperti itu. Betul. Masalahnya kalau mau tunggu 5 tahun lagi lumayan lama juga ya kamu Har ya. Kalau mau coblos lagi kalau tahun ini kita tidak pilih ya. Sangat. Jangan sampai nanti di belakang hari bilang ini begini pemerintah. Wah kamu sendiri tidak datang coblos baru kamu mau ribut kan begitu. Oke. Dari ini ya kita harus menentukan pilihan kita yang tepat sesuai dengan kita punya hati nurani seperti itu kakak. Baik. Nah berarti saat ini yang dilakukan oleh 3 paslon adalah turun untuk berkampanye secara virtual ataupun juga mungkin melalui media sosial atau bahkan turun ke kampung begitu Kak Muhar? Kita atur secara konkret melalui mereka punya jadwal itu di awal kampanye dulu. Kita sepakat dengan mereka semua bahwa pengaturan jadwal ini kita bagi 5 zona. Oke. Nanti 2 putaran masing-masing kan, seperti itu. Baik. Dan di dalam kampanye ini kita tadi yang kakak bilang kita ada buat debat kandidat. Ini debat kandidat kita sengaja buat 3 kali untuk memberikan pandangan, pemahaman. Ya kepada masyarakat bahwa ini loh program-program mereka nih, gitu. Sehingga kalau memang masyarakat cocok ya, silakan. bisa saja memilih yang terbaik. Baik. Di antara pilihan yang mereka ini kan seperti Baik. itu. Berarti menurut kamu Har juga debat itu pengaruh juga ya untuk membuat orang yang tadinya pilih B dia pilih ke C atau D atau F begitu kamu Har? Iya sangat. Karena begini, kalau kita punya konsep ini bahwa debat ini bisa saja memberikan efek simpatik dan tidak simpatik. Oke. Begitu. Karena begini. Semua hal itu terlihat di situ dari sisi gestur, betul, iya kan? Betul. Dari Cara berbicara, ucapan, cara berbicara, betul. Terus dalam hal penyampaian konsep-konsep, terus pembicaranya tertata atau tersistematis atau secara prosedural, itu masyarakat yang menilai. Karena dalam pelaksanaan debat itu kan clear itu, semua hal kita bisa nilai di situ, gitu. Sehingga bisa saja itu efeknya ada dua hal yang bisa kita lihat di situ. Bisa kita lihat ya. Simpatik. Oke. Berarti wajib ya untuk masyarakat dengar atau nonton debat kedua dan debat ketiga ya, Bang Muhar ya, sehingga kita boleh mengetahui jejak rekam, kualitas ataupun juga apa ya, rasa simpati kita nih jatuh hatinya kepada siapa nih, bagaikan kita lagi memilih pacar gitu ya. Sangat. Bisa jadi ada yang sudah jatuhkan pilihan setelah nonton debat berubah pilihan. Jadi saya curiga jangan-jangan kamu Har juga begini nih, jangan-jangan. Artinya ya betul. Kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Artinya kita tidak mau membeli sesuatu yang masyarakat tidak tahu. Betul. Kita menggunakan media, semua media. RRI kita terima kasih sekali sudah menyiarkan secara langsung. Terus baik. Ada beberapa stasiun TV media juga yang memberikan publikasi dan kita memang betul-betul
mau sasaran daripada debat ini harus masyarakat semua tahu. Meskipun Seperti itu. Dan meskipun tidak terbuka secara umum seperti dulu ya Bang ya, tapi KPU pasti punya inovasi-inovasi untuk bagaimana masyarakat ini tetap bisa nonton, ada titik-titik nonton bareng atau melalui akun Facebooknya KPU Merauke begitu ya? Iya kakak, itu kita sangat luar biasa, 70 ribuan orang yang nonton itu. Kalau kita cek kita punya medsos dari kami KPU. Baik. Jadi sangat luar biasa, apalagi dengan media yang lain yang menyiarkan secara langsung kan. Betul. RRI sampai kampung-kampung kan. Betul, luar itu biasa. lagi. Baik, dan saya rasa pasti masyarakat juga akan berusaha untuk mengakses bagaimana ya dia tuh bisa mengikuti debat ya. Abang, mungkin jadwalnya debat kedua ketiga nih tanggal berapa dan rencananya di mana nih Bang? Iya, yang jelas jadwal kedua sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan itu tanggal 30 ya? 10 November dengan tanggal 4 Desember. Dan tetap kita akan laksanakan di Merauke. Baik. Cuma untuk tempat pastinya nanti kita kasih tahu lagi ya. Pihak ketiga kan. Baik. Untuk menyelenggarakan ini gitu. Baik. Memang ini sedikit berbeda ya. Debat memang serba unik semua. Nah, dalam kondisi COVID kan begitu kan. Baik, tapi tidak menyurut semangat ya teman-teman KPU, Kak Muhar dan mungkin Ibu Teresia ketua dan semuanya untuk tetap sukseskan ya Pilkada serentak 2000. Ini Ibu Teresia Mahuse, Ibu Rosina Kebubun, saya sendiri, Pak Selo Sarawan dan juga Pak Frans Papihaya. Betul. Kita ini memang kita tidak mau main-main terhadap aturan yang ada. Kalau aturan yang ada ya sudah seperti begitu gitu. Kita tidak akan memberikan efek yang negatif untuk kemudian mau berspekulasi atau apa, sehingga kita mau ini murni gitu. Supaya betul-betul masyarakat punya kepercayaan kepada kita dan proses yang berjalan ini dapat profesional dan juga hasilnya juga bisa mencetak pemimpin yang terbaik kan begitu. Baik. Abang, agenda terdekat apa nih yang akan dilakukan oleh KPU dalam 1-2 hari atau 1 minggu ini kira-kira? Kalau agenda ini sementara kita teman-teman kita lagi sibuk-sibuknya untuk koordinasi mengenai logistik ini. Logistik ya? Ya, jadi sementara kemarin kita sudah pembagian DPT ke kampung. Ini sementara kita lagi susun kotak, terus DPT yang akan kita tempel di TPS itu teman-teman lagi rapikan. Nanti kita tunggu kertas suara ini, nanti ada teman-teman komisioner yang berangkat untuk kertas suara lagi, karena kertas suara ini perusahaan dari luar yang buat cetak ambil kan gitu, yang menang tender lah seperti begitu. Karena dibuka secara nasional toh. Nanti barang itu datang lagi 1-2 hari ini, kita sibuk lagi lipat-lipat itu lagi gitu kan. Oke, berarti liput penyediaan logistik lah. Baik, ini liput melibatkan anak-anak sekolah lagi tidak? Kalau dulu kan biasa libatkan anak-anak sekolah ataupun beberapa masyarakat ya. Kalau dulu kan legislasi agak banyak kan. Iya. Jadi ini kita mungkin secara internal saja. Kebetulan kita tenaga pendukung juga sudah kita rekrut kemarin, jadi bisa membantu proses ya. pelipatan suara ini ya. Baik, berarti logistik mulainya kapan nih Bang? Mulai sibuk-sibuknya nih. Iya betul. Tetap jaga kesehatan, pakai masker juga ya, rajin membersihkan tangan, pakai hand sanitizer nih. Berarti kamuhan mulai logistiknya ini kapan nih Kakak? Kira-kira? Mulai dikirim ke kampung-kampung atau ke beberapa distrik ini? Itu nanti setelah barang-barang itu tiba, kan kita akan tender lagi tuh untuk pendistribusian. Oke, ada lagi ya. Baik. Ya, pendistribusian kan kita tender karena tidak mungkin KPU yang bawa sendiri ke sana kan. Itu kan butuh, apalagi kita mau konsentrasi untuk bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan 9 Desember kan. Betul. Artinya juga melibatkan TNI Polri juga ya. Sebelum hari H. Oke, pastinya sebelum hari itu yang terjauh kita sudah geserkan. Jadi kita pusatkan di kakak di samping RRI aula. Betul. Aula RRI logistik. Memang saya juga suka ngintip-ngintip macam di dalam ada barang-barang sedikit di aula RRI jadi cicil-cicil lah. Berarti bisa nih habis siaran mungkin Kakak Franky mampir bantu lipat-lipat Kak. Bisa juga Kakak Franky. Oke. Nah, mungkin ada sedikit arahan umum lah untuk ketiga kandidat kita nih sebagai penyelenggara Kak Muhar kira-kira. Ya. Jadi kalau untuk calon kita harapkan dari KPU
tertib dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada, terkhusus kepada tahapan yang lagi berjalan ini kampanye, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kemudian memunculkan image bahwa calon tidak mematuhi aturan atau calon tidak mau ikut aturan seperti begitu. Sehingga kami harapkan aturan yang sudah kita buat ini mari kita taati secara bersama, karena ini adalah bentuk daripada bagaimana penilaian masyarakat kepada calon-calon itu, terutama dalam hal penempelan baliho di zona-zona yang sudah ditentukan. Tidak sesuai. Nah, itu kita harapkan lah supaya ada penertiban sebelum Bawaslu turun dengan Satpol PP terkait dengan itu. Itu yang pertama untuk calon, Betul. Itu untuk masyarakat. Masyarakat kita harapkan jadilah pemilih yang rasional, seperti itu. Baik. Artinya pemilih yang rasional ini pemilih yang betul-betul melihat bagaimana sih konsep-konsep atau program-program daripada masing-masing calon. Ini tips yang juga sebenarnya ya, tips menentukan pilihan hati ya. Iya, untuk menentukan pilihan hati. Supaya betul-betul masyarakat jangan karena dikasih uang, nah itu tidak boleh seperti itu. Kita jual merauke, sama saya kita jual merauke. Nah, itu lagi. Kalau ada yang kasih uang ke kita, berarti kita jual merauke itu. Baik. Masa kita jual merauke dengan 100-200 ribu? Betul. Bukan? Nah, itu yang kita harapkan, kita hindari politik, kita hindari golput, gunakan kita hak pilih, jangan sampai kita golput, gitu kan? Apalagi, itu kita harapkan masyarakat. Baik. Ya datanglah berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan, dan jangan takut ke TPS karena kita sudah sterilkan, kita sudah safety terkait dengan corona. Mudah-mudahan saja tidak ada hal yang sangat berarti terkait dengan penyebaran virus ini pada saat tanggal 9 Desember nanti Kakak Frank. Ya, mungkin kamu hari ini menyangkut sosialisasi pelaksanaan pemilu juga dan pengenalan kandidat, mungkin masyarakat juga jangan merusak baliho atau spanduk. Biasanya itu kan kebiasaan buruk ya, kamu hari ya. Ini mungkin tidak dilakukan juga ya. Iya, kita harapkan juga karena zona-zona kan kita sudah tentukan, Kakak. Baik. Nah, zona ini kan maksudnya kita tentukan supaya ada keadilan. Jangan sampai nanti di semua warga pasang baliho, habis sudah. Kita tata kota jadi tidak bagus. Itu lagi. Jadi banyak iklan-iklan. Jadi tidak bagus. Betul. Saking terlalu jadi simpatisan sejati ya. Jadi di dia rumah juga dia pasang begitu ya. Itu sudah. Iya, memang secara pribadi tidak apa-apa, tapi jangan sampai yang besar-besar taruh. Iya. Yang sekian kali sekian taruh di depan rumah. Nah, itu cukup mengganggu. Apalagi posko-posko juga, tolong ditertibkan kan begitu, Kakak. Baik, Abang, betul sekali. Artinya ya kita juga menjaga kerapian dan kecantikan kota kita ya sampai pelaksanaan pemilu ini ya. Baik. Justru dengan zona itu kan. Baik, betul. Saya rasa KPU luar biasa ya, bisa mempersiapkan hingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik ya. Kak Muhar, terakhir mungkin pesan ajakan untuk anak-anak muda yang sering dengar Pro 2 nih, mungkin pemilih-pemilih pemula nih, apa nih Kak Muhar untuk menutup obrolan singkat kita nih. Pemilih pemula ini satu pemilih yang memang menjadi fokus daripada kami juga dari KPU secara nasional gitu kan. Selain mereka ini baru akan memilih nantinya pada saat pelaksanaan 9 Desember ini, dan juga ini mereka adalah pemilih yang cukup signifikan jumlahnya, cukup besar, banyak seperti itu ya. Sehingga kita harapkan pemilih pemula ini harus menjadi pemilih yang betul-betul bisa memilih secara baik, aktif ya. Artinya bahwa ya menjadi pemilih yang rasional dalam hal ya kita lihat bagaimana program-program daripada pasangan calon apa menyentuh masyarakat atau tidak. Terus bagaimana karakter daripada atau sifat perilaku daripada calon itu, gitu kan? Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja, dari teman atau dari informasi media kan seperti begitu, sehingga kita betul-betul menentukan yang terbaik. Dan juga jangan takut datang ke TPS milik pemula ya. Artinya bahwa tadi yang sudah dijelaskan bahwa di TPS nanti semua akan di safety, semua akan diamankan karena kita akan sediakan APD juga untuk para pemilih nantinya, sehingga kita harapkan para pemilih pemula mari kita memilih walaupun ya
kalian masuk ini dalam situasi yang lain daripada lain begitu. Baik, anggap saja ini pemilu spesial ya, istimewa ya karena pandemi. Iya betul. Sehingga dalam kondisional ini ya Baik. mudah-mudahan mereka bisa mengikuti dengan baik dan menentukan pilihan mereka dengan baik. Baik. Gitu, Kakak. Baik. Mungkin saya bisa ingatkan, ya artinya terakhir lagi Bang, mungkin bisa ingat juga pemilih pemula kan anak muda nih, mungkin bijak menggunakan media sosial juga ya, jangan sampai hoax ataupun juga yang etika-etika tidak baik gitu ya Kak ya. Betul. Jadi memang ini kita kan zaman-zaman medsos ya, Kak Frank. Iya, memang mari kita jadi pemilih yang kita menggunakan media ini dengan baik. Bukan hanya pemilih pemula ini, Kakak Frank, ini untuk semua masyarakat Merauke. Orang tua juga kadang-kadang juga jadi sudah saling serang menyerang di dalam Facebook. Jadi kita harapkan mari kita tertib. Artinya beda pilihan boleh-boleh saja kan. Beda pilihan itu adalah hak warga negara, tapi jangan kita pecah persatuan. Itu melanggar daripada aturan warga negara. Sehingga walaupun kita berbeda, mari tetap kita bersaudara, kita bersama-sama. Ya kan? Jangan saling menghina. Giliran ada satu seperti begini, ngomongin satu keburukan. Itu lagi. Nanti satu ini lagi ngomongin keburukan. Jadi itu namanya black campaign. Itu lagi. Padahal mereka sudah sadar ketika mereka posting di medsos, ketika itu ada yang terpidana, bisa saja dapat lapor. Akhirnya salah lagi kan. Baik ya. Ini yang takut kadang-kadang saudara kandung juga bisa baku musuh nih ya, cuma karena salah pilihan. Iya. Lebih bahayanya itu ketika baku komentar hal-hal yang sangat tidak bagus, bisa saja dapat lapor sampai ke polisi. Akhirnya Bapak Sangaji, Bapak Kapolres pusing lagi. Wah, ini lagi. Aduh, itu lagi. Oke, baik. Ya. Kamu Har, ini terima kasih ya. Nanti lain waktu kita bisa show langsung di studio atau bisa sosialisasi ya menyangkut menuju 9 Desember untuk sukseskan pilkada di Kabupaten Merauke. Selamat beraktivitas Kamu Har. Salam buat teman-teman komisioner, ketua KPU, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol Covid ya. Oke? Iya, baik. Terima kasih. Baik, Ya, selamat pagi. Baik, Selamat pagi, ya. Sukses. Pesta demokrasi. Ayo kita semua. Ya, Muhar Zain ya, Komisioner KPU Merauke menyangkut tentang mempersiapkan diri menjelang tanggal 9 Desember. Sukseskan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Merauke.